Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Yuniar dari Ilmu Hukum C, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai hukum keluarga dan waris BW. Adapun submateri pembahasannya yaitu yang pertama ada hukum keluarga menurut BW, yang kedua ada hukum keluarga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang ketiga ada waris teori, yang keempat ada waris hitungan. Disimak baik-baik ya videonya. Profesor Mr. Dr. L.J. Van Aveldorn, hukum keluarga atau familierecht adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Dasar dari hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Mengapa? Karena keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan. Mengenai hukum keluarga ini dibahas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku 1, tepatnya dari pasal 26. Untuk pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum keluarga menurut BW. Sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan. Maka dari itu, untuk pembahasannya, saya akan membahas mengenai perkawinan terlebih dahulu. Mengenai perkawinan, di dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai syarat-syarat perkawinan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat perkawinan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada syarat material, yaitu berkenaan dengan data pribadi para calon yang akan melangsungkan perkawinan. Dan yang kedua adalah syarat material, yaitu syarat-syarat untuk mendahului perkawinan atau saat melangsungkan perkawinan. Mengenai syarat material, terbagi lagi ke dalam dua bagian. Ada syarat material umum dan ada syarat material khusus. Syarat material umum berkenaan dengan 1. Kata sepakat. Hal ini diatur di dalam pasal 28 yang berbunyi, asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri. Yang kedua, mengenai batas usia. Hal ini diatur di dalam pasal 29 yang berbunyi, seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Yang ketiga adalah asas monogami. Hal ini diatur di dalam pasal 27 yang berbunyi, dalam waktu yang sama, seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya. Yang keempat adalah tenggang waktu tunggu. Hal ini diatur di dalam pasal 34 yang bunyinya, seorang perempuan tak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Mengenai syarat formil, berkenaan dengan 1. Pemberitahuan akan berlangsungnya perkawinan. Hal ini diatur di dalam pasal 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, yang kedua adalah pengumuman. Hal ini diatur di dalam pasal 52, 53, dan 54.
Dan yang terakhir adalah pelangsungan perkawinan. Hal ini dibahas di dalam pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, mengenai pencegahan perkawinan. Menurut ketentuan pasal 61 sampai 65 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak yang berhak mencegah berlangsungnya suatu perkawinan adalah 1. Bapak atau ibu mereka, 2. Kakek atau nenek, yang ketiga, paman dan bibi mereka, yang keempat, wali atau wali pengawas, yang kelima, pengampu atau pengampu pengawas, yang keenam, saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang ketujuh, suami yang sudah cerai mencegah perkawinan bekas istrinya sebelum 300 hari lewat setelah pembubaran perkawinan. Dan yang terakhir adalah jawatan kejaksaan. Sedangkan alasan-alasan pencegahan perkawinan menurut pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 1. Tidak mengindahkan izin kawin dari orang tuanya. Yang kedua, belum mencapai usia 30 tahun. Yang ketiga, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan karena ketidaksempurnaan akal budinya. Yang keempat, salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk kawin. Yang kelima, jika pengumuman kawin tidak telah berlangsung. Dan yang terakhir adalah jika salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan karena tabiatnya yang boros dan perkawinan mereka nampaknya akan membawa ketidakbahagiaan. Yang ketiga adalah pembatalan perkawinan. Menurut pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Sedangkan menurut pasal 86, kebatalan suatu perkawinan dapat dituntut oleh 1. Orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami atau istri. Yang kedua, suami atau istri itu sendiri. Yang ketiga, para keluarga dalam garis lurus ke atas. Yang keempat, jawatan kejaksaan. Dan yang terakhir adalah setiap orang yang berkepentingan atas jabatan perkawinan itu. Sedangkan menurut pasal 92, pembatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak di depan pegawai catatan sipil yang berwenang atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh sejumlah saksi sebagaimana mestinya, maka boleh dimintakan pembatalannya oleh 1. Suami istri itu sendiri, 2. Para keluarga sedarah lainnya dalam garis ke atas, 3. Wali atau wali pengawas, yang keempat, setiap orang yang berkepentingan. Yang terakhir adalah jawatan kejaksaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai akibat perkawinan. Menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, terdapat 3 akibat perkawinan. Yang pertama, adanya hubungan suami dan istri. Yang kedua, adanya hubungan orang tua dan anak. Dan yang ketiga adalah masalah harta kekayaan. Hak dan kewajiban suami istri. Hal ini diatur di dalam pasal 103 sampai 118 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satunya adalah suami dan istri harus setia dan tolong-menolong. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Setiap istri wajib tinggal bersama suami. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Kemudian, bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlukan apabila istri dituntut di muka hakim karena sesuatu perkara pidana dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan. Hal ini diatur di dalam pasal 111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai harta benda perkawinan. A. Persatuan harta kekayaan. 1. Pengurusan harta kekayaan persatuan. Menurut pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip harta benda perkawinan adalah harta persatuan bulat antara suami dan istri. Sedangkan yang berwenang bertindak atas harta benda perkawinan adalah suami, baik untuk harta pribadi istri atau harta persatuan. Yang kedua, bubarnya harta persatuan. Menurut pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
harta kekayaan persatuan demi hukum menjadi bubar karena kematian salah satu pihak, berlangsungnya perkawinan baru si istri atas izin hakim setelah adanya keadaan tak hadir si suami, perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur, perpisahan harta kekayaan. Menurut pasal 186 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang perkawinan, setiap istri berhak memajukan tuntutan kepada hakim atas pemisahan harta kekayaan. Selanjutnya, menurut pasal 186 ayat 2, pemisahan harta kekayaan atas pemufakatan sendiri adalah terlarang. Menurut pasal 187, tuntutan akan pemisahan harta kekayaan harus diumumkan dengan terang-terangan. Dan menurut pasal 189 menjelaskan bahwa kekuatan putusan pengadilan perihal pemisahan harta kekayaan berlaku surut sampai hari tuntutan diajukan. Selanjutnya, mengenai putusnya perkawinan. Menurut pasal 199, perkawinan putus atau perkawinan bubar karena 1. Kematian salah satu pihak. Yang kedua, kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain. Yang ketiga, putusan hakim setelah adanya pemisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun. Yang keempat adalah perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan terbagi menjadi syarat material umum berkenaan dengan 1. Persetujuan bebas. Diatur di dalam pasal 6 ayat 1, kemudian syarat usia, diatur di dalam pasal 7 ayat 1, yang diubah. Awalnya, laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, diubah menjadi laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Yang ketiga, asas monogami relatif. Hal ini diatur di dalam pasal 9 dan pasal 3 ayat 1. Yang keempat, berlakunya tenggang waktu tunggu. Ini bisa dilihat di dalam pasal 39 PP nomor 9 tahun 1975. Untuk cerai mati 130 hari sejak tanggal kematian suami. Cerai hidup 3 kali suci sekurang-kurangnya 90 hari. Untuk syarat material khusus berkenaan dengan 1. Izin kawin pasal 6 ayat 1 dan 2. Yang kedua, larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai syarat formal diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Di antaranya yaitu pemberitahuan terdapat di dalam pasal 3 ayat 2, lalu penelitian di dalam pasal 6 ayat 1, terus pencatatan di dalam pasal 7, lalu pengumuman di dalam pasal 8 dan pelangsungan perkawinan pada pasal 10. Selanjutnya mengenai pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Mengenai pencegahan perkawinan diatur di dalam pasal 13 sampai pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya mengenai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan, kemudian suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Yang ketiga, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Dan yang terakhir, salah satu pihak memalsukan identitas dirinya. Identitas palsu misalnya tentang status, usia, atau agama. Selanjutnya mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal ini diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.
Pembagian ini akan secara otomatis terjadi kecuali diperjanjikan sebelumnya yang disebut dengan perjanjian kawin. Hal ini diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian mengenai hak dan kewajiban suami istri. Secara umum, menurut pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai putusnya perkawinan. Di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada beberapa alasan yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Di antaranya yaitu 1. Kematian, yang kedua perceraian, dan yang terakhir adalah keputusan pengadilan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai waris. Di dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Yang kedua, cara mendapatkan waris. Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan satu warisan, yaitu 1. Secara ab intestato atau ahli waris menurut undang-undang dalam pasal 832. Yang kedua, secara testamentair atau ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. Hal ini diatur di dalam pasal 899. Kemudian, sifat hukum waris perdata barat atau BW. Yang pertama adalah sistem pribadi. Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris. Yang kedua, sistem bilateral, mewaris dari pihak ibu maupun bapak. Yang ketiga, sistem penderajatan. Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Meninggal pada saat yang sama. Pasal 831 menentukan bahwa beberapa orang meninggal pada saat yang sama atau malah petaka yang sama atau pada satu hari yang sama dengan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada detik yang sama. Dalam hal ini, tidak ada pemindahan harta antara mereka. Sikap dalam menghadapi warisan. Ada 3 sikap yang dapat diambil oleh ahli waris sejak terbukanya warisan, yaitu 1. Menerima tanpa syarat, yaitu menerima secara penuh baik hak maupun kewajiban dari si pewaris. Yang kedua, menerima dengan syarat, yaitu menerima dengan catatan. Artinya ahli waris bersedia menerima warisan dengan syarat ia hanya membayar hutang si pewaris terbatas atau sebanyak harta warisan yang diterimanya. Yang ketiga, menolak warisan, yaitu menolak menerima warisan baik berupa harta maupun kewajiban dari si pewaris. Selanjutnya, tidak patut menjadi ahli waris. Menurut ketentuan pasal 838, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah 1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, mereka yang dengan putusan hakim pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya. Yang keempat, mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris. Mewaris langsung atau mengganti. Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri. Sedangkan mewaris tidak langsung atau dengan cara mengganti ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu. Mengenai mewaris tidak langsung ini dibahas di dalam pasal 842, 844, dan pasal 845. Selanjutnya mengenai golongan ahli waris. Golongan 1, yaitu suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Dasar hukumnya pada pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kemudian yang kedua atau golongan 2 adalah orang tua dan saudara kandung pewaris. Dasar hukumnya pasal 854 dan 857. Untuk golongan 3, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Dasar hukumnya pada pasal 850, 853 ayat 1, dan 859. Dan golongan 4, yaitu paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya. Sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Dasar hukumnya pada pasal 858. Dalam bahasan berikutnya, saya akan membahas mengenai beberapa contoh soal tentang golongan ahli waris. Untuk pembahasan contoh soal ahli waris golongan 1, di sini saya akan mengambil nomor 1. P meninggal dunia meninggalkan seorang suami yaitu D, 3 orang anak yaitu J, K, dan L. J meninggal lebih dulu dan meninggalkan 2 orang anak yaitu Y dan Z. Hitunglah berapa bagian yang diterima ahli waris. Maka, jika dilihat dari bagan, ahli waris P sama dengan D, K, L, dan Z. Maka pembagiannya adalah D 1/4 bagian, J 1/4 bagian yang nantinya dibagikan kepada Y dan Z, K 1/4 bagian, L 1/4 bagian. Karena J mendapatkan 1/4 bagian, maka bagian Y dan Z adalah Y 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/8 bagian. Kemudian Z 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/8 bagian. Untuk contoh soal ahli waris golongan 2, maka saya akan mengambil contoh nomor 2, yaitu P meninggal dunia meninggalkan 2 orang saudara yaitu C dan D, dan kedua orang tuanya, ayah A dan ibu B. D meninggal terlebih dahulu dengan meninggalkan seorang anak yaitu E. Maka, berapakah bagian yang diterima ahli warisnya tersebut jika harta warisan sebesar 20 juta rupiah? Maka, jawabannya adalah dilihat dari gambar garis keturunan, maka ahli waris dari P sama dengan A, B, C, dan E. Maka, pembagiannya adalah A dan B masing-masing mendapat 1/4 bagian. Dan jika dikali 20 juta, maka hasilnya adalah 5 juta rupiah. Maka A dan B masing-masing mendapatkan 5 juta rupiah. Untuk C dan D mendapat sisa dari A dan B atau ayah dan ibu sebesar setengah bagian. Maka bagian C sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 bagian. Jika dikali dengan 20 juta rupiah, maka C mendapatkan 5 juta rupiah. Kemudian untuk D mendapatkan 1/4 bagian, tetapi karena meninggal dunia, maka bagian D diberikan kepada anaknya E. Maka E mendapatkan 1/4 bagian. Jika dikali dengan 20 juta, maka E mendapatkan 5 juta rupiah. Selanjutnya contoh soal ahli waris golongan 3. P meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan ataupun saudara. Orang tua P juga telah meninggal terlebih dahulu. Ahli waris P yaitu nenek dari garis ayah atau A, dan juga kakek dan nenek dari garis ibu yaitu B dan C. Maka hitunglah berapa bagian yang diterima ahli waris P. Maka jawabannya adalah jika dilihat dari gambar garis keturunannya, ahli waris P sama dengan A, B, dan C. Ahli waris dari garis ayah dan ibu mendapatkan masing-masing setengah bagian. Maka pembagiannya adalah dari garis ayah, A mendapatkan setengah bagian. Sedangkan dari garis ibu, yaitu B dan C, masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Contoh soal ahli waris golongan 4. P meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu A, ahli waris golongan 4 dari garis ayah atau paman, kemudian B, C, dan D
ahli waris golongan 4 dari garis ibu, atau paman dan bibi. Hitunglah berapa bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris. Maka jawabannya adalah ahli waris P sama dengan A, B, C, dan D. Ahli waris dari garis ayah dan ibu mendapatkan masing-masing setengah bagian. Maka pembagiannya adalah dari garis ibu, A mendapatkan setengah bagian. Sedangkan dari garis ayah, B, C, dan D masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.